Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kembali kita bertemu lagi di Kedai Firman Maisai. Pada kesempatan ini, tema renungan kita berbicara tentang penyembuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus dalam Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Dalam bacaan Injil itu dikisahkan tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus dalam perjalanan keluar dari kota Yeriko. Bartimeus adalah seorang pengemis. Dia mengemis karena dia seorang buta. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang buta selain mengemis. Tetapi Bartimeus ini memiliki iman yang besar. Ketika Tuhan Yesus lewat, dia mendengar Yesus lewat, dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan orang-orang yang ada bersama dengan Tuhan Yesus melarang dia. Tetapi Bartimeus makin kuat. Dia berseru dan berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu teriakannya sampai ke telinga Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus menyuruh orang-orang yang ada di sekitarnya untuk memanggil Bartimeus datang kepadanya. Ketika Bartimeus ada di hadapan Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki aku lakukan bagimu?" Tidak ada permintaan yang lain dari Bartimeus. Dia hanya berkata, "Aku mau supaya aku dapat melihat. Rabuni, semoga aku dapat melihat." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mulai saat itu dia bisa melihat dan mulai mengikuti Yesus. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa. Para saudara dan saudari yang terkasih, peristiwa penyembuhan Bartimeus dalam Injil yang kita dengar terjadi dalam sebuah proses. Hal pertama dan paling utama dalam proses itu adalah adanya Tuhan Yesus yang hadir di sana. Kehadiran Tuhan Yesus tidak disia-siakan oleh Bartimeus. Bartimeus menanggapi kehadiran Tuhan Yesus dengan iman yang dalam. Ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat, dia dengan penuh iman berseru dan berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Jadi hal kedua yang terjadi dalam proses ini adalah adanya iman yang dalam dari Bartimeus. Poin ketiga yang penting di sini adalah adanya orang-orang yang hadir di sekitar Tuhan Yesus. Awalnya orang banyak itu merasa terganggu dengan teriakan Bartimeus. Tetapi karena Bartimeus tidak bisa dihentikan, maka Yesus menyuruh mereka untuk memanggil Bartimeus datang kepadanya. Nah, dalam penyembuhan Bartimeus ini, peran orang banyak itu juga penting. Tentu orang banyak yang dimaksudkan adalah orang-orang yang berjalan bersama Tuhan Yesus, orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Saudara dan saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan, teriakan Bartimeus, seruan Bartimeus, permohonan Bartimeus telah sampai ke telinga Tuhan. Doa dan permohonan dari Bartimeus dikabulkan oleh Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan dan memulihkan dia, memulihkan penglihatannya, dan memulihkan kehidupannya. Pertanyaan sekarang adalah, apakah kuasa penyembuhan Yesus itu dapat terjadi di zaman ini?
Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam surat kepada orang Ibrani bab 13 ayat 8, di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Artinya, Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu, yang berkeliling di wilayah daerah Yudea, Palestina, dan sebagainya itu, juga tetap hidup dan berkarya hingga saat ini. Maka sangat mungkin terjadi kuasa penyembuhan itu tetap terjadi karena Yesus itu hidup. Dia hidup dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Dia hidup hadir di tengah-tengah kita dalam berbagai perayaan yang kita rayakan dalam Ekaristi dan sakramen-sakramen yang lainnya. Yesus hidup dan hadir di sana. Bahkan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 12 di sana dikatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kalau kita tafsirkan firman Tuhan ini secara sederhana, maka kita juga, saudara-saudara sekalian, ya semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengikuti Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita punya kemungkinan untuk melakukan juga penyembuhan atau melakukan karya-karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang lain. Sebagaimana yang terjadi dalam pelayanan para rasul Petrus dan teman-temannya. Ketika mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, setelah mereka mengalami Pentakosta, hati mereka dikobarkan, mereka keluar dari ketakutan, memiliki keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan. Maka mereka juga melakukan begitu banyak tanda dan mujizat, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dan saya kira hari ini, dewasa ini, orang-orang di zaman ini juga membutuhkan roh dan semangat seperti roh yang menjiwai para rasul, sehingga mereka mampu mewartakan Injil dengan tanda dan mujizat. Kita lihat misalnya dalam ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus ke-6, Evangelisasi Nunciandi, Evangelii Nunciandi, di sana dia katakan bahwa orang-orang di zaman modern ini, mereka mendambakan atau lebih percaya kepada orang yang memberi kesaksian daripada seorang guru atau pengajar. Atau kecuali kalau guru atau pengajar itu disertai dengan juga sebagai saksi. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami. Saudara dan saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan, kuasa penyembuhan Tuhan Yesus itu boleh dan sangat mungkin kita lakukan, karena penyembuhan itu juga adalah karunia dari Tuhan. Karunia itu diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Ketika Yesus mengutus para muridnya, kita bisa lihat dalam Markus bab 16 ayat 17, Yesus sendiri berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada kita, kepada orang-orang yang percaya, bahwa mereka juga akan melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, termasuk pelayanan penyembuhan. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Saudara dan saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan, kita lihat bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya, terutama dalam
Yohanes bab 14 ayat 12, Yesus dengan tegas berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Itu artinya bahwa ada kemungkinan besar bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, termasuk karya pelayanan penyembuhan itu. Dan dalam surat kepada orang di Ibrani bab 13 ayat 8 dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Kalau kita sungguh-sungguh beriman dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak hanya hidup 2000 tahun yang lalu, dia juga hidup saat ini, maka kita punya keyakinan bahwa kuasa Tuhan Yesus itu pun terus bekerja sampai saat ini. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa. Saudara dan saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan, mungkin kita pernah mendengar atau pernah mengikuti perayaan ibadat doa penyembuhan. Kadang kita berpikir bahwa ya, dalam doa penyembuhan kita kadang terkagum dengan orang-orang tertentu yang memiliki karisma atau pelayanan penyembuhan. Lalu kita berkata, oh saya ke sana karena dia bisa menyembuhkan. Saya pergi ke pastor ini, pastor itu, pergi ke suster ini, suster itu, frater ini, dan sebagainya. Karena kita yakin ya doa-doanya bisa menyembuhkan. Satu hal yang harus kita sadari bahwa yang menyembuhkan adalah bukan orang itu, bukan si pendoa. Yang menyembuhkan itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Jadi penting sekali di sini untuk kita sadari bahwa yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Manusia itu hanya media, di alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya demi keselamatan orang lain, demi keselamatan orang-orang yang sangat membutuhkan jamahan sentuhan kasih. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan, penyembuhan menandakan pertama bahwa kerajaan Allah itu hadir. Yang kedua, penyembuhan menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihi dan mencintai manusia. Maka bagi kita dewasa ini ada begitu banyak kesempatan yang boleh kita pakai sebagai sarana untuk mengalami kasih Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa setiap perayaan Ekaristi memiliki daya penyembuhan. Karena apa? Di dalam perayaan Ekaristi kita tidak hanya berjumpa dengan Tuhan Yesus yang lewat seperti Bartimeus yang berjumpa dengan Tuhan Yesus yang lewat dalam perjalanan dari Yeriko itu. Tetapi dalam perayaan Ekaristi kita bertemu dan mengalami secara langsung kehadiran Tuhan dalam rupa roti dan anggur, atau juga sabdanya yang kita dengar dalam perayaan Ekaristi itu. Sehingga kesempatan seperti itu, kesempatan dalam perayaan Ekaristi, kita boleh mengalami menimba kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan kita. Sehingga pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk memahami dan memaknai sungguh-sungguh setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi. Di dalam Ekaristi kita bertemu dengan Tuhan yang penuh kasih, penuh kuasa, memulihkan dan menyelamatkan kita. Sehingga pada kesempatan ini mungkin kita ingat atau kita sendiri sedang dalam pergumulan, sakit, penyakit, cobaan, penderitaan, kesulitan dan apapun itu. Marilah kita belajar kepada Bartimeus. Kita berseru kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Kita perlu belajar kepada Bartimeus untuk
terbuka pada tawaran dari setiap orang yang mengajak kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Bartimeus, ketika orang datang mengajak dia untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, dengan segera dia menanggalkan jubahnya. Dia berdiri dan pergi menghadap Tuhan Yesus. Maka kita pun demikian. Kita juga ketika kita mendengar ajakan, sapaan untuk berdoa, bertemu dengan Tuhan, maka jangan pernah menunda-nunda waktu untuk datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, berdiri di hadirat-Nya, tinggal di hadirat Tuhan, sampaikanlah isi hatimu, apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi doa-doamu, apa yang menjadi permohonanmu, sampaikanlah itu kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan mengabulkan dan mendengarkan doa-doamu. Dan kepada kita juga sekalian yang menamakan diri sebagai orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, kita juga memiliki peran dan tanggung jawab, yaitu untuk siap sedia menerima utusan atau panggilan dari Tuhan untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan Yesus. Perhatikan dengan baik, ketika ada Bartimeus yang duduk di pinggir jalan berseru-seru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyuruh orang-orang yang ada bersama dengan dia untuk pergi menyapa Bartimeus, mengajak dia datang kepada Tuhan. Maka kita sekalian, ketika kita memberikan diri kita mengikuti Tuhan Yesus sebagai orang Kristiani, maka kita punya panggilan yang sama, yaitu membawa orang lain kepada Tuhan Yesus, agar semakin banyak orang mengalami kasih Tuhan dan diselamatkan, agar semakin banyak orang dipulihkan dan disembuhkan dari segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan memberkati kita. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami.